Halo para noise, kembali lagi di Ona Danang Meet Everybody. Yang baru saja mendapat tuduhan bahwa kami melakukan settingan mengundang bintang tamu dengan profesi-profesi yang cukup luar biasa ya. Yes, terutama kemarin yang kita diserang banget di Instagram Noise adalah Yang itu gigolo. favorit kita, Rudy the Gigolo. Rudy the Gigolo. Kenapa orang dia Enggak, yang paling lucu tuh adalah yang katanya mulai pekerjaannya 2019, mulai pekerjaannya pas pandemi. Tapi dia di lain omongan dia ngomongnya mulai 2019. Yes. Jadi gini para noise, dari cerita si Rudy tuh emang jadi bisa dibilang kategorinya gigolo baru gitu. Gigolo baru. Nah, newbie. Nah, terus dia itu cerita tahun 2019. Ini cerita di bawah ya, di off air ya. 2019 itu cerita yang dia diajak sama temennya ketemu sama dua tante. Oke. Terus habis itu terjadilah tuh persenggamaan gitu di hotel. Nah, semenjak itu dia mulai ditawarin sama temennya, udahlah jadi gigolo. Dia bilang enggak deh, sampai akhirnya awal pandemi. Dari situlah dia mulai ya udah aktif jadi gigolo karena ada hubungan keuangan sama pekerjaannya gitu. Tuh, dengerin tuh. Jadi sebenarnya gitu kondisinya. Nah, Tapi dia tuh ngotot banget nih. apa? Jangan dengerin Onat Danang, itu settingan. Ah. Cuman buat bodoh-bodohin para noise. Narsumnya banyak blundernya. Ketahuan kan, terus dia ketawa. Ya nggak apa-apa. Dia ketawa gitu Nang tuh, yang lu tau gak yang sampai keluar air mata tuh. Oh. Lu Ya tau nggak gak sih yang kayak nyelek gitu. Ya nggak apa-apa, nggak dengerin Ona Danang Ona Danang with Everybody nggak apa-apa, tapi dengerin noise podcast yang lain. Betul. Karena kalau lu nggak dengerin juga nggak ngaruh-ngaruh amat buat kita. Ngaruh banget sih tuh orang James. Kayak namanya James lagi. Palsu Iya. banget gak sih? Kayak nama temen lu siapa? James. Aduh, lu aja settingan apa? Jadi Lu aja nama Instagram settingan gak ada iya. James. Kalau misalnya ternyata enggak, itu nama asli gue James, mana KTP-nya gitu. Gitu. Oh, ternyata bener James, ya udah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Betul. Tapi kita juga selalu guarantee ya. Gue juga selalu amazed sama timnya Noise Made Iya, ya kan, iya, The Gang, iya. Abe. Lu tuh dapet dari mana sih? Dan Yang dia kan berusaha. berusaha, dia nggak bohongan. Kita kan bukan. Iya dong. Emang nyeting, Nat. Bukan nyeting lagi sih, kalau kata gue udah lebih ke nggak tau malu ya. Udah nyeting tapi nggak mau ngaku gitu. Lu ngerti gak Nang? Parah. Lu ngerti gak sih kayak lu tuh udah kelihatan tapi tetap aja defense ini gitu. Ya. Kayak yang habis ini juga pasti akan disangka settingan. Iya. Karena ini paling di anak-anak noise kali ya. Iya. Nah, bete dia sama orang kayak gini. Nggak apa-apa Nat, maksudnya harus soalnya Rudy tuh idola gue. Iya. Rudy the Gigolo. Waktu itu soalnya ini beneran ya, Onat itu kemarin baru launching Patron. Yes. Onat minta gue datang nang ada Rudy gitu. Hah? Rudy Gigolo? Iya. Serius lo? Iya, gue telepon, tapi dia lagi ada klien gitu. Iya. Saking asiknya ngobrol waktu itu ya Nat ya. Betul. Ya balik lagi, semua ini kami buat semuanya yang nilai paranoid. Yes. Silahkan gitu mau menilai seperti apa, tapi yang jelas kalau masih asik ya kita lanjutin. Masih dong. Kayak yang ini juga pasti akan dituduh settingan Onat. Ini akan dituduh ya? Karena kita mengundang orang berpikir kayak wah enak banget pijit plus enak-enak mantap-mantapan dapat duit. Wah, tidak segampang belum tentu. itu, saudara-saudara. Makanya kita langsung panggil. Itulah. Langsung kita kenalin apa gimana? Ini nama samarannya dia. Oke, siapa namanya? Namanya adalah Junaidi. Bukan dong. Bukan, ya? Katanya Samsul. Oh, Samsul. Bukan. Sorry. Itu rokoknya. Iya. Samsul dong. Sorry. Samsul dong. Iya. Ini lu namanya siapa, Nona? Namanya Lina. Lina. Umur berapa Mbak Lina? Mau yang muda apa yang tua? Nah, itu gue selalu bingung ya. Mau yang kalau misalnya aku anak muda ya, 19 tahun. Okay. Berapa umurnya Mbak? 27. Oh, 27. Gadun. Berapa umurnya? 30. Yang Betty. Oh, Betty. Itu ngaruh ya? Iya. Kalau anak muda denger usia 27 langsung gitu. Tapi kalau yang udah agak mature, lebih suka denger Mbak Lina umurnya 30. Kenapa? Menurut Mbak kenapa? Karena kalau yang muda-muda gitu mereka tidak bisa massage kebanyakan. Tidak bisa massage. Iya. Oke. Oh, langsung action. Iya. Action. Jadi hanya formalitas. Massage-nya formalitas. Emang yang nggak formalitas apa? Yang kayak Mbak Lina gini, dia udah profesional. Oh, ini pro ya? Ini pro. Jadi massage itu adalah berarti Mbak kalau misalnya dibilang yang muda-muda massage-nya adalah formalitas, berarti Mbak beneran massage. Iya.
Oh beneran massage dulu? Iya, Di aku massage massage dulu. dulu. Kalau untuk di luar yang dari yang lain kan nanti belakangan. Oh massage Ntar lu, Nah. kesehatan. Lo emang nggak tahu ya? Enggak. Lu nggak pernah? Gue nggak pernah lagi. Oh, gue pernah dong. Gimana ceritanya? Kalau saya waktu itu aduh bini gue lagi. Nggak apa-apa. Udah nih sebelum gue nikah. Iya. 3 tahun yang lalu gue tuh sering massage di dekat Pondok Indah. Oh. Depannya D, Oh. belakangnya A. Oh. Wet massage. Gue juga belum pernah tuh gue sama teman gue. Oke. Beneran enak, Nang. Jadi dia beneran jago massage. Kaki lu pegelnya hilang, baru terakhirnya. Bisa nggak? Terakhirnya lu yang ngomong bisa nggak apa lu dapat penawaran dari dia? Dari awal, jadi sebelum kita daftar, kita ditanya dulu. Kita malah bisa disuruh milih ya. Milih apa? Milih ceweknya. Oh, milih ceweknya, oke. Tapi cewek semua itu emang jago massage, gue nggak bohong. Oke. Jadi lu massage dapet, nya juga dapet. Kalau lu bilang semua cewek berarti lu dicobain semua. Gue udah. Gue dulu ketagihan. Udah gitu Nang, paling enak tuh ngapa? Yang gue suka dari massage ya. Begitu kelar, kan kita berendam air panas. Oh. Dia ada fase air panas. Jadi gue sih salah satu pencinta dulu ya. Kalau sekarang kan udah punya istri ya, walaupun ya tetap aja. Tetap aja betul. Gitu. Tapi emang gitu ya, emang orang yang mau daftar harus jago massage dulu kan? Iya. Nggak cuman gini-gini doang, Nang. Enggak, Nang. Jago, Nang. Tapi bentar deh, Mbak berarti di tempat atau panggilan? Dulu aku di tempat. Oh dulu di tempat. Oh, di tempat kan ya, di suatu tempat. Di Sekarang hotel. Oh di hotel. Oh, di Oke. hotel. Oke. Di hotel di bilangan mana Mbak kalau boleh tahu? Hotel Gunung Sahari. Oh berarti daerah Gunung Sahari ya? Oh, Gunung Oke. Sahari itu sih emang udah jago-jago. brutal. Yang datang juga pasti brutal ya. Iya. Langsung ngaceng gitu ya. Baru pijit udah ngaceng. Gitu. Tapi dari awalnya dulu deh Mbak, kenapa Mbak memutuskan kayak ya udah deh gue pijet plus gitu. Karena kalau kita hanya dapat 350 itu kita nggak dapat apa-apa. Oh sebentar, 350 itu buat biaya pijetnya? Pijet doang. Oke. Kita hanya 350.000. dapat 100.000. Manajemennya motong 250.000? Iya. Gila. Mbak dapat 100.000 satu klien. Satu Iya. klien. Oke. Nah plus itu adalah untuk Kita sendiri. oh jadi dealnya beda. Beda. Oh jadi perusahaannya Kalau bersih, gue waktu Mbak. itu enggak, Mbak. Pas gue mau pijet dong gitu ya. Oke, Mas. Dia kenal gue lagi anjing gue waktu itu. Mas Onat ya gitu. Gak usah manggil nama dong. Mau yang berapa? Ada yang 800 handjob ya kan. Tapi kalau 1,4 full. Jadi gue bayarnya itu hanya ke kasirnya. Tapi kalau Mas Onat mau ngasih tip, terserah gitu. Gitu. Nah tipnya itu deal-dealan aja. Mau lu deal mau ngapain itu deal lu pribadi sama dia. Tapi lu tetap harus bayar segitu. Oh mahal. langsung di depan. Tapi dia bisa pakai baju dokter, baju pilot. Nggak pilot, sorry, pramugari. Pilot mau kemana ketahuan. Pilot kan? lu doang. Iya. Bisa milih gua itu di bisa Bandung. milih Ada mantep gitu. Pilot ya, menarik. Tapi pas udah di dalam itu private dong. Ya terserah. Iya. Kalau klien yang minta let's say A Iya. segini, B segini. Ada tarif pasti nggak dari Mbaknya? Itu tuh. Contoh nih, kita mulai dulu dari yang handjob. Handjob, misal handjob doang nih. Handjob. Kalau untuk handjob doang biasa kita 600 bersihnya. Itu Di luar massage. Jadi Oh, 600 tuh, cuma handjob. dicek. Oke, kalau misalnya oral Oral. Itu minimal ke kita 1,2. 1,2. Iya, di luar massage. Oh, Ini kayaknya Mbak Lina jago deh. jago ya kayaknya. Ini soalnya termasuk lumayan mahal nih. 1,2. 1,2 berarti kayaknya gitu nggak? Hai. Bisa Sampai matanya putih. Ah! gitu. Yang bahasa Ibrani gue ketawa mulu. Iya kan. bahasa Ibrani ya. Iya kana makin. Itu gue suka deh. Itu Iya, udah asik ya. full ya. Asik ya. Berarti itu segitu. Kalau yang full Yang full yang paling minimal kebanyakan tamu memassage itu 1,7. 1,7 full. Wow. Bebas mau ngapain ya? Iya. Pakai waktu nggak? 90 menit. 1,5 jam sih. 90 menit. Oh ya, berarti untung di Mbak dong. Pernah nggak ada pelanggan yang full 90 menit? Enggak kan? Enggak. Pasti kan paling 3 menit, 5 menit, 10 menit. 20 lah paling lama ya. Tapi boleh keluar 2 kali. Tambah lagi. Oh, jadi per keluar. Jadi habis keluar kan masih 90 menit nih. Ah. Mungkin dia bisa ngerokok dulu, minum dulu, lanjut lagi. Iya. Tapi lu nambah lagi. Iya. Nambah lagi full atau setengah harga? Biasanya setengah. Oh. Kita ada kompensasi. Ada kompensasi. Kan buat langganan, Pak. Oh, Oh, langganan. tapi dengan harga segitu ada langganannya, Mbak. Banyak. Wow. Wah. Ngaruh nggak pandemi gini?
Enggak sih. Enggak sama sekali. Enggak. Kalau untuk langganan sih enggak. Mereka paling datang sebulan 2 kali kadang panggil. Oh, tapi pernah ada yang diundang ke rumah, Mbak? Kebanyakan di rumah. Nah. Wow. Paranoid keren banget. Pengen deh gitu. Tapi kalau istrinya nggak ada ya. Gitu. Kalau istrinya ada nanti saya bonyok ya. Ini gue suka nih. Berarti gini, pernah nggak diundang sama pelanggan, bilangin nggak ada istrinya nih? Iya. Pas lagi kucuk atau ngapain ya, istrinya datang, pernah nggak? Ada. Bangsat lo Nat, kucuk. Iya, lu tahu kan saya kelecek gitu. Kalau kucuk-kucuk mending. Kalau lagi semuanya bingung. Yang gelepok gitu ya. Tapi pernah tiba-tiba istri datang. Pernah. Terus lu digepin dong, Balina? Kan aku posisinya langsung buru-buru. Oh, pura-pura pijit normal. Iya. Oh. Bapaknya pakai celana. Tapi Mbak pernah dapat klien yang baunya bangsat gitu. Banyak. Oh iya. Tapi kita harus bisa menjaga, misalkan dia bau kayak gimana pun kita harus terima. Oh, oke. Kok bisa bau? Pertanyaannya tuh itu di mana Mbak kejadiannya kalau yang bau gitu? Pertanyaan Ya anjing mungkin banget. dia males mandi atau mau langsung massage, nggak cuci kaki atau nggak mandi dulu. Oh, Itu kebanyakan bokekong gitu. ya. Suka bokekong, Kadang Mak. kan kalau massage itu bagian belakang suka beng gitu. Oh, Iya soalnya kan ketek aja bau gimana selangkangan gitu. Ngerti nggak lu maksud kan gua? tapi kan suka disuruh mandi dulu, terus kan digosok minyak. Kalau di hotel. Oh, kalau di hotel. Kalau iya. enggak, sementara kan selangkangan itu keteknya kaki kan. Iya nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal ya. Selangkangan itu katanya kaki. Selangkangan itu keteknya kaki, ketek atas bawah apalagi bawah gitu. Oh iya bisa juga. Iya kan? Ya makanya kan digosok dulu pakai minyak. Oh, Mbak berarti peralatan yang mau dibawa kalau misalnya dipanggil di rumah apa aja Mbak peralatannya Mbak? Palingan oil, Oil ya. Oilnya apa Mbak? zaitun. Oh Oh, zaitun. Ini tuh beneran kayak massage, berarti bener-bener massage dulu ya. Tapi ada nggak yang cuman, Mbak, gue cuma pengen massage, gue nggak mau plus. Ada, Oh Tapi ada sedikit. juga. ada. Tapi misalkan di bagian depannya yang tadi mau massage jadi nggak jadi massage, beda lagi. Oh, Kelebihan. jadi Mbak gimana Mbak? Jempolnya nyenggol-nyenggol biji dulu atau gimana? Ya di bagian belakang juga bisa kita senggol. Oh, Gue pernah, bisa itu enak. serius? Itu enak, nah. Serius. Jadi serius. kita telungkep, Ya, bener gak telungkep? Terus kayak dari biji gitu Ya, gitu. petik mangga. Petik mangga, Ya, itu enak banget, nang. Gue tuh ini cerita aku ya Mbak. Pernah di tempat massage yang gue nggak nyangka. Massage-nya tuh tempat massage keluarga. Gue disenggol-senggol gitu kan resah ya. Gue bilang, Mbak, saya mesti cabut. Gue bilang gitu gue nggak ngerti prospeknya soalnya. Gimana sih Mbak ngajaknya? Biasanya orang tuh kalau misalnya lanjut ke hubungan badan gitu atau minta apa gitu, apakah dia nanya? Palingan kita nanya, Oh gitu. Bapak ini bagian terapi. Setelah di terapi itu Bapak mau dikeluarin atau tidak gitu. Oh yang nawarin Iya. Fuck, itu sama banget katanya. Mau dikeluarin apa enggak? kenapa kemarin yang pas gigolo gue fasih banget, yang di sini gue tolong. Mother father. Bener. Mau dikeluarin apa enggak usah? Kalau enggak usah cabut. Kalau mau dikeluarin buka baru dicek gitu. Kalau cek masih kurang enggak gitu. Oh. Tapi itu kita emang nego berdua aja, Nang. Oh Gue gitu. nggak tahu. Bebas. Nat. Keren kan gue? Iya. Gue suka banget Nang dulu, Nang. Iya. Soalnya pegelnya hilang. Itu nyok lu. Enak, gue sih suka ya dulu ya. Sebagai iya, maksudnya kan itu kan salah satu penyaluran juga kan. Penyaluran juga. Apalagi buat lu kan. Normal laki-laki. Yoi. Hilangnya apa namanya, pegelnya hilang. Itunya keluar kan seger. Seger. Abis itu mandi air anget kan, suka ada kan. Ya, Enak banget Nang. Jadi abis keluar pakai handuk, kita kayak dikasih apa tuh, ini air anget Nang. Inek air hangat. Bukan dong. Inek air anget. Kirain inek sama air hangat. Enggak dong. Enggak ya. dong. Enggak ya? Tapi gue suka banget sih Oke. tempat pijit yang private ya, tapi ya Hmm. gue suka banget. Oke, tempat pijit kalau Mbak punya standar gitu ya. Saya pengen deh mijet di hotel apa gitu Mbak. Penasaran sih, ada nggak tempat yang kayaknya prestis banget untuk dicapai seluruh kayaknya semua hotel udah deh. Wah. Mbak semua hotel udah. Iya, dari bintang 5. Sampai bintang 7 puyer dong. Pusing. Iya, sorry. Puyer takutnya. Pusing. Paling mewah Mbak waktu itu di mana Mbak? Di Anjing, dekat Berarti- Grand Indonesia situ. iya. Oh, Holy. berarti kliennya juga bukan klien main-main dong. Berarti kita klien paling murah nih Mbak ya. Diajak ngobrol doang. Iya benar juga. ya. Aduh, gawat. Oke, kita ngomongin fetish ya. Mas gue yang Mbak nggak sangka, ini cowok gila banget pengennya begini. Ada nggak yang paling parah? Ah, Apa Mbak harus diikat dulu Iya. sambil
jilat-jilat kaki gitu kan? Ada banyak kayak gitu, banyak kan customerku kayak gitu. Hah, kayak gitu tuh gimana? Kadang cium-cium ketek. Wah, gila. Mbak disuruh nyium keteknya? Enggak, dia cium-cium ketek saya. Oh gitu. Oh, kebetulan Mbak juga belum pakai deodoran lagi waktu itu. Oh enggak ya, siapa tahu suka asem-asemnya kan. Tapi Mbak itu sering? Sering, karena katanya bau wangi badannya enak dibanding terapis lain, kayaknya kurang enak sedapnya katanya. Coba Mbak. Jangan. Enggak dong, Nang. Dari sini dong. Oh, sorry. Dari sini dong. Lah kan cuma perkara bau badan, dari dekat kan juga kecium. Iya, tapi dia langsung deg-degan tuh. Udah begini Dia langsung nangkis loh, gila. langsung nangkis. Enggak, tapi banyak yang aneh. Banyak sih. Yang Jadi, paling aneh deh, yang paling aneh. Satu jilat-jilat ketek. Jilat ketek. Jilat itu tuh nafsu banget. Gitu. Dia keluar. Karena kalau nggak jilat ketek itu nggak keluar katanya. Wow. Wah, gila ini fetish yang pecah. Gokil, bro. Berarti dia ngambil gitu. Kalau yang gini, kalau yang goyang ya goyang, paling timin ketek aku aja, cuma gini-gini aja aku. Oh, sambil berhubungan sambil jilat-jilat ketek, baru bisa keluar. Iya. Oh, coba suruh isep jempol kelingking dia keluar nggak? Enggak ya? Belum tahu. Linking banteng tapi. Alot. Oh gitu, satu jilat ketek, dua Kadang kita yang suruh keluar dulu. Gimana maksudnya suruh keluar dulu? Kalau misalkan kita nggak bisa keluar, dia nggak mau keluar. Oh, ini jantan nih. Tapi ini berhubungan badan. Iya. Kamu keluar duluan, Iya. baru aku gitu. Iya. Emang berarti dia bisa nahan? Bisa. Gila, keren banget. Strong dia. Lu gitu nggak, Nat? Gua malah keluar duluan kalau kalau gua 4 menit. Oh, 4 menit dulu. 4 menit cukup. Paling lama 4 menit. Makanya gua rugi kalau pijit 1,5 keluar cepet. 4 menit. Iya dong. Itu gunanya olahraga, Nat. Kayaknya masih belum enaknya. Tapi gua kemarin nyobain MMA emang. Oh, gila keren. Iya keren. Tapi buat konten. Oh, tapi efeknya abis itu ngewe gimana? Ngewe tetap lemah kok. Kayaknya malah lemah syahwat deh. Tai, enggak lah. Nah, balik lagi Mbak, aku pengen nanya lagi. Pelanggan paling muda umur berapa? Pelanggan paling tua umur berapa? Paling muda lo deh. Paling muda palingan 28. Oh, nggak pernah ada ABG 17 kan biasa masih pengen tahu tuh. Saya cancel. Kenapa? Ih, Karena sombong selengean. ya. Selengean gimana? Iya, jadi uangnya pas-pasan. Pengen ini, pengen itu, pengen megang sini, megang situ. Males aku. Oh, ABG tuh tipikal 16 Ganggu 17. ya. Ganggu. Banyak maunya, duitnya Iya. kurang banyak. Mending yang udah 27 ke atas aja deh gitu ya. Banyak maunya, ketek dicium, dengkul dijilat. Iya. kan? Iya bener. Kalau paling tua? Paling tua ya ada yang udah tua banget. Berapa tua banget tuh? Yang udah 200 ubanan. tahun? Enggak dong. Nah, mumi. Oh, mumi. Lu mau mumi? Sorry, berapa tahun, Mbak? kurang sih. Pokoknya yang udah ubanan. Ubanan, oke. Oke. Yakin lah. 70 80 gitu. 70 tuh masih ada yang begitu. Masih Dan rata-rata pada punya istri ya. punya. Ih, jahat banget sih berselingkuh. Ya dibilang ya ini perdebatan yang bagus nih, selingkuh atau enggak tuh jatuhnya tuh? Itu gimana, Mbak? Sebenarnya sih nggak selingkuh ya. Iya, Karena nggak pakai hati. Iya, kan Oh. sistemnya beli sate buang tusuknya. Iya. Wah, gila. Beli sate buang tusuknya. Iya, jangan lupa dipaten kalau nggak dipakai lagi sama abangnya. Apalagi lagi corona, patahin. Habis itu sama abangnya cuci lagi. Iya, bener. bener. Itu tadi pakai cinta, sekarang kita balik Nang. Iya. Pernah nggak jatuh cinta sama kalian? Ternyata ganteng. Terus siapa tahu duda atau ya Pernah sih. siapa? Siapa? Jangan. Gimana ceritanya? Adalah dia ngasih perhatiannya penuh sama saya. Oke, kayak gimana? Udah makan belum kamu? Ya dari awal massage Massage. dia nggak ngajakin ML, Oke. tapi ngasihnya melebihi dari ML. Oh, terus dia pasti suka nanya ya, Mbak kok bisa kerja gini? Ya. Ya kan. Emang gue nggak mau juga pernah tuh berhenti. sosok gitu. Emang nggak mau berhenti. Gue juga pernah tuh ngomong gitu tuh. Terus Kalau misalkan kamu berhenti, kamu buka usaha apa nanti saya modalin gitu. oh, terus masih ada sampai sekarang masih berlangganan. Masih. Oh, perhatian ya. Baru kemarin ketemu. Terus kenapa Mbak nggak mengambil tawarannya dia? Nah, itu jawab benar Aku banget. nggak mau. Kenapa? Karena utang budi. Bukan, karena kalau kita kenal di dunia seperti ini, takutnya di saat kita berantem atau berkelahi, masa lalu kita diungkit-ungkit. Oh. Maksudnya gimana? Oh, ngerti. Lu kurang ajar ya. Lu tuh dulu gua pungut. Nah. Takut kayak gitu ya. Lu Oh, jahat juga ya. Iya. Itu jahat sih. Tapi Mbak pernah ngalamin kejahatan fisik nggak waktu lagi ngelayanin gitu? Pernah? Oh iya. kayak gimana, Mbak? Ya di saat lagi suruh bersih-bersih,
udah selesai main tubuk-tubuk aja, aku main didorong ke kasur. Terus enak dong harusnya. Mending rambutku dijenggut. Jambak aku gitu. Sakit. Oh sakit ya? Oh kalau ini tapi bener-bener kasar banget. Iya. Yang jingkul gitu ya? Iya. Terus pukul belakangnya. Belakang ini. Iya. Ini tuh gue tuh ngebayanginnya kok nggak ML ya. Ngebayanginnya Mbak didorong di kasur, dijenggut terus dihitung kan 1, 2, 3. Nah, itu. Smackdown anjir. Enggak dong. Oh tapi itu kasar ya? Kebanyakan sih orang luar. Berarti sih Mbak ini suka yang soft aja ya? Ya lebih suka saya yang galak. Tamunya nggak usah galak gitu. Mami la pita la puta Iya, gue juga suka tuh ya. Lakinya diem aja, ya kan laki diem aja. Biar gue yang kerja gitu ya. Nah berarti posisi andalan Mbak adalah woman on top. Mbak yang di atas, di bawah. Jadi Mbak yang gitu. Gak usah lo hai. Ya kan Paranoid gak kelihatan nih. Biar dia denger. Gue doang yang lihat, mata gue sakit. Oh berarti si perempuan di atas, laki di bawah. Oh berarti dia tuh mendominasi sukanya. Goyang dibanding dia yang bawah kan. Iya. Oh. Pernah ini nggak Mbak? Pernah bukan? Nggak pakai tiba-tiba kondomnya bocor atau apa kayak gitu? Nggak pernah ya? Aman terus ya? Aman. Keren banget. Tapi harus pakai kondom kan rulesnya kan. Ini bawa mau? Bentar aja yuk. sorry. Oh gitu. Nah dulu ini ada apa nang? Ada sedikit pertanyaan yang cukup mengganggu gue sih. Apa? Kalau di dunia ini bisa berhenti nggak sih Mbak? Sebenarnya bisa. Tergantung dari kita. Tapi kan suka ada yang itu Mbak, suka ada yang dibilang terlilit hutang sama maminya, harus bayar dan lain-lain. Mbak tidak termasuk yang terlilit hutang. Kita nggak terlilit hutang, kita terlilit hutangnya di luar. Jadi kita harus kerja. Pribadinya punya hutang di luar, akhirnya kerja di situ. Berarti Mbak belum berkeluarga ya? Saya udah. Oh udah. Tapi sudah pisah. Oh udah pisah. Udah punya anak? Udah. Anaknya di sini. Oh mana? Di rumah. Di rumah dong. Gue pikir di sini, kaget saya. Mbak tuh tipikal yang mantan suaminya masih membiayai anaknya apa? Enggak. Apa mantan itu bajingan ya Mbak? Ini KDRT. Oh KD, kenapa suaminya bajingan nah. Mantan suaminya mantan suaminya tuh KDRT, ngasih duit kagak, minta jatah mulu gitu kan tipikalnya kan. Minta doang kayak penjajah ya Mbak? Iya minta ada, gitu. Nah Mbak kan penasaran lagi deh, Mbak kan melakukan hubungan seksual itu kan jatuhnya jadi pekerjaan. Yes. Mbak pernah nggak merasakan keintiman yang bener-bener Mbak tuh enak banget gitu? Tergantung sih, kalau tamunya bisa tahu titiknya, terus kalau akunya suka atau akunya srek baru bisa. Titiknya di mana? Titiknya di mana? Biasanya kalau untuk perempuan apa beda-beda atau gimana? Kalau laki kan di ujung kepala tuh, begitu langsung gitu kan. Kalau cewek biasa sih di bagian klitoris. Gunungnya sih biasanya. Beda-beda. Beda-beda. Oke. Oh gitu. Nah Mbak berarti bisa merasakan itu tidak hanya pekerjaan doang gitu. Ya, di saat sama orang yang aku suka. Terakhir kapan Mbak merasakan ini bukan pekerjaan, ini gue enak banget juga gitu. Gue happy juga. Kemarin banget nih. Iya. Semalam. Sama yang waktu itu Mbak suka itu, yang perhatian. Apa beda lagi? Iya. Oh nang dia emang jatuh cinta tahu sama yang itu. Gak cinta sih. Gak cinta, cuman sayang lah ya. Iya ada perasaan. Ada perasaan dihargai. Nih orang nggak cuma pengen ngemprut aja. Kadang nanya ini, kadang nanya masalah pribadi. Kan kalau laki langsung gitu udah. Kalau ini beda ya. Beda. Ngobrol dulu, mungkin diajak nge-wine. Karena ngemprut, ya cuma bisa sampai batas ngemprut doang mungkin ya. Iya. Karena nggak bisa lebih ya. Lu kan kemarin ngomong, ternyata bener kata lu, wanita kadang-kadang dikasih lubang itu kita kasih lubang telinga. Bener kan? Iya bener. Dia juga salah satu orang ini. Berarti Mbak sebenarnya tuh kangen kehangatan yang beneran gitu ya Mbak ya? Iya. Bisa cerita masa lalu, masa ini. Jangan cuma ngemprut udah. Bener lu nang ya? Iya kan? Kadang perempuan butuh didengar ya. Iya makanya kita kasih lubang kuping lah. Barter dengan lubang yang lain. Iya bener. Maksudnya lubang pori-pori. Iya benar dong, bener. Mbak sebelum jadi terapis plus, Mbak profesinya pernah jadi apa Mbak? Kebanyakan sih terapis aku. Oh emang mijet dulu? Pijet biasa gitu ya. Nah sekarang mendingan coba tangan lu dipijat sama Mbaknya. Takut ngaceng. Ini Mbak coba Mbak gimana? Kalau gue mah ngacengan nang, sorry nang. Buset keras tangannya Nat. Aduh. Wah gila.
Serius gue enak. Jago mbak. Nah lu bayangin masih di tangan. Iya. Lu bayangin tangan yang lain deh. Tangan yang lain. Maksud gue Tangan apa? Wah gila, tangannya keras banget coy. Enak ya. Keren mbak. Tos dulu dong. Gokil. Gila. Berarti emang ilmu massage juga jago. Iya. Kalau mau lebih ya urusan pribadi antar kliennya. Berarti mengutamakan si massage-nya itu. Iya. Nah, Mbak, ini gue agak private lagi nanya ya. Iya. Ini ada yang tahu nggak teman-teman Mbak atau keluarga jauh atau tetangga mungkin ada yang curiga nggak? Dia kan tukang pijit plus gitu. Kalau tetangga sih tahu. Tahu. Cuma diomongin no nggak, Mbak? comment. Oh no comment. Tuh. Kalau di komen tau nggak yang dibungkus? Bangsat. Ya. Ya siapa tahu dia nonton. Oh iya, nonton tuh dia ketawa. Iya ketawa kan dia pasti nonton di komen dibungkus Mbak ya kan. Saya panas, saya minum dulu. Padahal gua aus. Tapi kalau misalnya Mbak pulang nih, kan kalau kita nonton di sinetron apa film, Iya. sudah tuh Mbak Lina tuh kerjaannya nggak bener, ada kan? Ada. Mama Rumpi atau beja-beja gitu, sudah tuh kerjaannya nggak halal tuh, ada nggak? Banyak. Oh banyak. Malah kalau aku sering kerja mau kemana? Biasa, mau kemana? Mau lonte. Oh, udah digituin terbuka. aja. Bodoh amat deh. Duit gue yang kerja emang lu ngasih makan gue gitu. Iya. Oh tapi banyak. Banyak kok. Tetangga yang nganggep Mbak Lina, jangan deket-deket dia, tahu dia cewek nggak bener. Oh banyak. Cuma prinsip saya yang penting nggak main satu kandang gitu aja. Nggak main satu kandang maksudnya gimana? Nggak sama laki tetangga. Oh, itu masih dijaga ya. Mbak tahu dari mana itu bukan laki tetangga? Tahu lah. Kan mereka pasti berpikirannya jangan deket-deket saya karena pekerjaannya seperti ini ntar laki lu diambil digoda di apa lah gitu. Oh, pasti banyak sih Nang. Sekarang coba lu bayangin kalau lu jadi istri tetangganya dia, lakinya kan pasti ngeliat dia lumayan sange dong. Iya dong. Pasti jago nih. Pasti istrinya gengges kan. Awas ya, kamu negor dia. Kamu pasti gitu. Itu banyak kejadian. Banyak. Masa suaminya nggak boleh denger, Mbak? Kalau bisa gitu masa nggak boleh negur? Iya negur kan tuh dalam arti namanya, hai gitu. Kan namanya juga istri-istri kan parnoan biasanya. Iya Apa yang Mbak kan jago. Lu tadi digini udah kenceng banget. Enak loh pijatannya. Enak kan? Jago Mbak. Jago kan. Berarti memang Mbak ini mengutamakan si massage-nya dulu ya. Massage dulu. Oke. Tapi Mbak on purpose nggak Mbak? Kayak tadi misalnya dipijat depannya, terus nyenggol-nyenggol atau Mbak nanya gitu. Atau biasanya ngelihat kliennya dulu. Contoh nih. Enggak. Langsung. Iya, karena kan kalau massage itu udah ada satu paket, misalkan massage tradisional dan terapi vitality. Terapinya itu bagian depan alat vital cowoknya itu kita kerjain. Gue suka banget nah. Oh, serius? Iya, jadi kita lengkap dulu. Pas kita madep depan kan belakang nih. Pas kita madep depan kan kita berhadapan nih. Itu dia. Pijit, mau dikeluarin nggak, mau lebih nggak, lu ngerti? Bentar lu ini kok kayak sedikit ini ya, sedikit massage vitality itu maksudnya gimana Mbak? Diapain? Selangkangan aku pijit. Terus pijit bawahnya. Terus bawahnya aku pijit lagi. Terus baru bagian burungnya aku pencit lagi. Nah tuh. Baru itu bagian nanti untuk di handjob atau di blowjob atau di Nah itu tapi beneran pijit vitality itu emang berfungsi beneran? Ya fungsinya ya bisa bangun biar membangun. Oh bukan. Ntar lu gua salah. Fungsinya nggak ada fungsinya, bikin cowok sange. Iya gila ya. Enggak, gua pikir gini, pijit vitality kan ada akupuntur vitality coy. Tapi nggak ada yang bisa bikin ngaceng lu tuh sekeras tulang kering. Ya gitu. ini maksud dia tuh gitu Nang. Vitality itu memancing dari selangkangan. Berarti jago Nang, gua nggak bohong. Berarti on purpose untuk bikin dia horny kan? Iya. Iya bukan vitality yang gua maksud gitu. Gua mau approve doang. Ini bukan vitality tapi fatality. Dihabisin. Dirkimin. Karena gue yakin di hampir 100% yang udah di fatality gitu Nang gak bakal nolak Nang. Iya. Karena emang endolita mah. Endolita ya. But. Nah, dia pakai percaya sama lu. Lu percaya sama gue? Percaya sama lu. Karena gue gini, gue kan waktu itu berempat ya kan, gue berempat nih. Gue nggak usah sebut namanya, tapi lu kenal deh pokoknya. Iya. Gitu. Gue tuh belum pernah. Yang 1, 2 nih udah hatam banget. Gue pikir udah deh buat pegal-pegal aja lah iseng ya. Begitu madep depan, jadi ada satu sentuhan yang di biji itu tuh, nah itu enak banget Nang, gue nggak. Itu namanya apa sih? Kita madep belakang. Petik mangga. Petik, gue langsung mangganya dong gitu. Begitu langsung dia keluarin jurusnya. Enggak, nah sekarang berarti ini ada teknik yang bisa dibahas nih. Banyak. Gimana Mbak? Coba ini bayangkan ini adalah biji. Ini biji. Kita nungging Nang. Entar dulu diam dulu. Kalau lu kan customer. Ini masalah teknis nih. Kan gini, paranoid kan ada yang cewek juga, mana tahu ingin membahagiakan pacar atau suaminya. Siapa gitu. tuh istri-istri kita bisa melakukan. Gimana Mbak? Jadi kan lakinya nggak ada depan apa nggak ada belakang dulu nih? Depan. Nggak ada depan. Nah terus
Ngangkang. Ya. Oke, Mbak akan menyentuh bagian Kanan kiri, selangkangan. selangkangan sini. Iya. Dari pangkal paha. Ya. Oh, ke bawah. Terus nanti ke atas. Ke bawah ke atas. Iya. Enggak, gue pernah. Lu bangin Ke bawah. Terus nanti bagian bijinya. Bijinya diginiin. Ya. Iya, Nang. Itu juga pakai trik. Kalau nggak bisa nanti nggak ini. Biji bawahnya. Iya. Jadi dia jadi kayak bijinya gitu, nguk gitu. Bijinya jadi numpuk ke atas gitu. Oke. Terus ngek. Biji, terus nanti selangkangan lagi ya, aku pencet ke atas. Baru bagian bawah ini atas punya abang tuh. Aku pijit, aku ambil batangnya. Oh, di roll ke atas Ya, gitu. Oke. Jadi nggak langsung main handjob, kan ada kebanyakan handjob itu langsung sakit. Kalau kita pakai trik. Gitu. Anjir, ada triknya. Yang nungging pecah nih. Jadi gue pertama kali gimana? gue disuruh nungging. Lah kok jadi gue yang nungging nih gitu. Kata itu gue bilang petik mangga. Gimana kalau petik mangga apa yang dipetik, Mbak? Coba. Dari belakang. Wow, I love that. Jadi ini kan biji. Orang kan nungging pasti bijinya jatuh kan? Iya. Iya kan? Pertama bijinya jatuh. Beneran, Nang. Kalau cowok kan parno dong. Iya. Hah, nungging? Kenapa gue mau disikat? Nah. Oh, tenang aja, Mas. Ini paling the best kata dia. Oh. Coba Mbak jelasin. Nah, terus kan Mbak dari belakang. Dari belakang, nah. Bijinya diambil. Enggak diambil, ntar loncat dong. Bijinya loncat. Hai. Ini gimana? Ini Mbak, ayo Mbak coba Ya, terangkan. paling kita ambil kanan kiri. Ambil Pijit. kanan kiri. Iya. Oke, terus Kita pakai jempol. itu enak banget. Oh. Biji dipijit pakai jempol apa nggak sakit, Mbak? Enggak, kan kita pakai perasaan. Oh, nggak pakai jempol. Tadi kita pakai jempol. Ya kan bagian selangkangannya kita pakai jempol. Oh iya, tadi pakai perasaan. Pakai perasaan dan jempol. Oh, iya, ternyata pakai jempol. Pakai jempol. Oh, jadi diambil bijinya, abis dipegang ini, dipijit pakai pakai jempol, abis itu Baru ditarik ke belakang. ditarik ke belakang. Oh, gitu. Lu bayangin itu, Nang. Enak banget Nat. Enak banget. Gila lu, muka lu sumringah banget Gue bangsat. seneng. Gue langsung flashback Oh, nyet. flashback. Oke. Enak nyet. Karena sejujurnya, ini kemarin aku cerita ya, Mbak ya. Aku tuh pernah patah hati dan memutuskan, gue bisa nih kayaknya jadi gigolo nih. Akhirnya aku search menjadi gigolo. Ternyata aku takut. Aku tuh takut memulai obrolan sama perempuan selalu sampai sekarang. Nah, jadi saat teman-temanku pergi ke tempat pijet, gue tuh paling nggak bisa lagi. Gue takut loh. Gue awalnya ya. Gue takut loh. Nah sekarang kan udah telat. Gitu, jadi kayak pengen tahu aja gitu dari expertnya langsung. Tapi gue sama kayak lu Bang Senang, gue juga selalu takut gitu. Tapi ya once lu ke situ, menurut gue itu nggak sesuatu yang menagihkan, tapi gue cukup tahu aja. Oh ini yang suka teman-teman gue pada pijit enaknya gitu. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya. Sekarang udah telat juga, udah married gitu loh. Cuman at least gue udah nyobain namanya petik. Itu tuh petik mangga legendary bro. Karena semua orang ngomongin petik mangga itu, Petik mangga itu gue kan apanya dipetik. Ternyata gitu kita nungguin di keluarnya juga cepet banget. Oh serius? Iya. Dalam posisi nungguin itu keluar, Mbak? Ada yang keluar, ada yang enggak. Oh kalau gue keluar mulu. Karena kan awkward nyet. Gue nungging serius lah. Iya. Gue suka banget situ. Gue langsung bilang enak banget Mbak. Gue gitu. Gila tuh. Nah, waktu kalau ada klien yang bilang Mbak enak banget, itu Mbak merasa tersanjung atau enggak? Iya, paling aku bilang makasih. Wow. Yang penting abis itu ngasih tip ya kan. Kalau gue makasih Mbak enak banget masukin. Kadang-kadang suka makasih doang. Makasih doang. Iya benar. Karena gue juga baru tahu ternyata potongannya gede juga ya kalau pelanggan gak ngasih tip tuh menurut gue agak gak tahu diri ya. Iya. Tapi ini kan baru waktu dia solo. Waktu di hotel potongannya gede juga, Mbak? Kalau di hotel enggak. Kita kan udah ikutan masuk sama bos. Kita dapat sistem gaji. Gaji. Oh, misalnya kita booking Mbak secara private tetap kepotong bosnya. Enggak, tapi kan kalau yang solo sekarang itu baru pakai yang potongan tadi. Massage dulu, massage-nya 350.000, dipotong 250.000. Kalau yang dulu di hotel dia digaji, beda. Oh, tapi Mbak boleh gerak sendiri nggak? Misalnya tiba-tiba si kampret nih, dia pingin pijit nih, harus ngadu ke bos Mbak dulu nggak kan? Kan yang penting punya nomor kita. Oh, bisa face to face aja, deal-dealan. Oh, bisa Nang. Ya kenapa lu ya? Nggak tahu kenapa lu ngoper gue sorry. Oh gitu. Tapi balik lagi ya, yang kita tahu dari Mbak Lina sekali lagi ini teknik. Yes. Ini masalah teknik, nggak asal-asalan, dan Mbak Lina ada dedikasi di dalamnya ya kalau misalnya kita lihat ya. Udah berapa tahun Mbak?
Lebih dari 10 tahun sih. Tuh, dedikasi. Jam terbang udah gak usah ditanya deh. Iya, mau titiknya bentuknya yang begini dia udah tahu celahnya. Titik paling aneh yang Mbak lihat ya, apa bentuknya Mbak? Ada nggak titik aneh? Ada nggak Mbak titik yang aneh Mbak? Yang bengkok ke kiri. Mending bengkok. Bentuk aqua juga ada. Bentuk aqua gimana? Bentuk aqua gelas. Gede. Oh segede segini? Iya gede terus kuncup. Nggak ada kepalanya. Ini ngomongin titik apa sih? Ada itu. Nggak ada kepalanya. Itu tumbler kali Mbak, tumbler. Nggak sunat. Ya, jadi bentuknya aneh. Kayak jambu. Bijinya aja kayak jambu. Jambu apa nih? Jambu kelutuk. Bijinya kayak jambu kelutuk, segede gitu. Ngampleh nggak? Kenceng dia. Oh, wih gede banget. Gila gede banget. Oh gitu. Nah Mbak pribadi lebih senang yang gede gitu atau yang biasa aja? Ya SNI aja, biasa-biasa aja. Oh berarti berenang. yang biasa aja tapi tahan lama ya Mbak? Oh nggak suka lama-lama saya. Yang ada saya omelin tamunya. Rugi. Tapi kalau sama yang enak kayak tadi malam gitu, itu maunya lama dong. Enggak, dia biasa cepet sih, nggak pernah lama. Kayak berapa sih dia? 5 menit? 6? 10? Ya 2 kali goyang-goyang udah. Iya, lah masih lebih culun dari gua nang. Belum tentu lu belum ngerasain goyangannya bos. Ya masih 2 kali hap keluar. Goyangan orang-orang beda kan Mbak? Ya. Tuh beda. Ada yang ini kayaknya suitable ke titik masing-masing gitu loh. Iya. Ngerti nggak maksud gua? Tapi kalau segede aku goyangnya gimana Mbak? Aku nggak ambil. Sesek. Kenapa takut? Iyalah nanti robek. Habis sama dia besoknya kayak jalan tol bablas terus. Iya, jalan tol. Jalan tol Jakarta juga seret. Tapi Mbak pernah tolak tuh? Tolak, aku bilang nggak bisa, aku nggak terima servis. Kenapa? Kan dia nanya, loh kenapa? Why gitu? Enggak, aku nggak biasa servis. Aku biasanya handjob gitu. Oh karena Mbak udah paranoid gedong gila nih titit gitu ya. Tapi teman Mbak ada yang hyper gitu nggak? Emang kerja gini buat seks gitu? Nah, ada temanku, teman dekat. Dia suka seks banget gitu. Oh, untuk lawan cewek oke dia. Untuk lawan cewek? Iya, misalkan ada cewek asas, untuk lesbian dia bisa. Kalau untuk cowok? Kalau untuk cewek juga bisa, lebih puas malah. Lebih, ini cowok cewek nih? Temanku cowok, cewek. Cewek, tapi suka sama cowok kan? Suka. Dan hyper banget? Iya dia. Nomornya berapa? Hah? Nomornya? Ada fotonya? Fotonya dulu dah. Ya fotonya dulu dah. Kita lihat dulu. Fotonya dulu dong. Sobat Noise kalau mau nonton ya. Iya kan? Nggak bisa karena ini privilege Onat Danang si duo raja settingan. Tahu dong gitu lu capek-capek mah capek-capek bilang setting. Biarin Nat, biarin. Gue tuh suka sayang banget sama Rudy nih. Gue udah bilang ini idola gue. Setting gila. Nanti kita coba lagi gigolo yang lebih profesional ya. Kita cari nomornya via Rudy. Oh ini. Mama. Nah ini Oh ini. Ini dia tinggal di mana? Sama aku. Oh bareng. Ya. Nice. Berarti itu ya kurang lebih yang kita bisa memetik mangga hari ini. Enggak dong. Oh sorry. Enggak dong. Apa yang bisa kita petik berarti Onat? Menurut gua apa yang bisa kita petik adalah ya seperti moto acara kita ya. Kita ngobrol sama semua orang yang punya pekerjaan masing-masing ya. Betul. Ada buruk dan baiknya itu kan terserah orang yang menilai. Dan ada resikonya justru gede banget karena Mbak ketemu sama orang-orang yang cukup random ya. Stranger ya. Karena asing ya. Langganan sih aman gitu. Kita udah pernah. Tapi kan di seaman-amannya langganan juga punya batasan yang kadang-kadang dilampaui gitu ya Mbak ya. Tadi kan bilang ada yang jambak rambut, dorong kesini. Itu apalagi sama stranger ya. Itu resiko yang harus Mbak ambil dan Mbak sebenarnya tahu resiko itu kan sebenarnya. Tapi ya that's a job. Itu kan itu yang dilakukan orang profesional sih. Iya. Jadi maksud gue untuk judging atau nggak judging itu terserah mereka sih. Kalau menurut gue ya selama orang yang pekerjaan sih ya. Betul. Menarik banget. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih banyak Mbak Lina waktunya dan cerita petik mangganya ya. Besok kita bikin petik salak. Iya enggak? Emang ada bijinya? Iya. Salak ada bijinya lah Mbak. Salak ada bijinya dong ya kan. Salah pondoh lagi. Ya thank you banget ya. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih Mbak Lina. Kalau gue pribadi gue jadi belajar teknik, gue juga jadi bisa ngebayangin rasanya gimana. Mungkin saya akan petik mangga saya sendiri ya. Kalau bisa sih Pak. Iya, saya akan petik mangga saya sendiri. Dan juga itu dia ya para noise sekali lagi ini adalah profesi dan Mbak Lina melakukannya secara profesional.
senang atau tidak senang, baik atau buruk, itu udah haknya Mbak Lina. Kalian cuma bisa komentar dan komentar kalian tidak akan mengubah apa-apa. Bukan begitu Mbak Lina? Betul. Yes. Orang tetangganya jadi tiap hari komentar nggak peduli. Iya. Kita jadi komentarin 2 settingan. 2 settingan berarti kita akan menyambut semua para noise dengan halo kami duo settingan. Bagus. Kalau gitu 2 settingan Ona dan With Everybody cabut dulu para noise. Jangan lupa dengerin Ona dan With Everybody For episode 2 settingan.